Kisah horor kali ini datang dari seorang wanita bernama Tika yang berasal dari Cirebon. Kala itu Tika menceritakan tentang perjalanannya beserta teman-temannya yang sedang berlibur ke kota Bandung, tepatnya di daerah Lembang, Jawa Barat. Sialnya di perjalanan, Tika bersama rombongan dihantui sosok hantu setengah badan di cadas Pangeran Sumedang. Cerita berawal saat Tika beserta teman-temannya janjian untuk bertemu di rumah salah satu teman mereka, yaitu rumah Mbak Tini dan Mas Tono. Sepasang suami istri teman yang dengan sangat hati memfasilitasi liburan mereka. Akhirnya mereka berencana berangkat saat tengah malam sekitar pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, dengan perkiraan mereka akan tiba jam 5 subuh di kota Bandung. Saat itu mereka tidak menggunakan jalan tol untuk keberangkatannya. Karena pada tahun 2004 tol Cipali belum bisa digunakan dan masih tahap pembangunan. Posisi duduk saat keberangkatan adalah Mas Tono dan Mbak Tini berada di depan. Di deret kedua ada Tika bersama dua teman yang lain. Dan di deret ketiga adalah 3 orang teman mereka yang ikut dalam perjalanan tersebut. 1 jam lebih perjalanan pun berlalu. Mereka dengan asik bercakap di dalam mobil tersebut. Namun tak lama kemudian hanya tersisa Mas Tono yang menyetir ditemani sang istri Mbak Tini dan Tika. Karena teman-teman yang lain tertidur saat perjalanan itu. Saat itu Tika sudah merasakan hal yang aneh. Biasanya dia sangat mudah tertidur saat dalam perjalanan. Tetapi Tika masih belum mengantuk pada saat itu. Tak lama kemudian kendaraan mereka pun sampai di perbatasan antara Sumedang dan Kabupaten Bandung, yaitu Cadas Pangeran. Saat itu keinginan Tika sangat kuat untuk melihat Cadas Pangeran saat malam. Namun Mas Tono dan Mbak Tini tidak menyadari jika Tika masih bersadar dan belum tidur. Saat itu kondisi di dalam mobil sangat sunyi. Tika pun berpikir Mas Tono dan Mbak Tini sedang konsentrasi melihat jalan. Saat Tika melintasi jalan Cadas Pangeran, saat itu kondisi jalan agak ramai di depan dan belakang mobil yang Mas Tono kendarai masih ada mobil yang lain. Akhirnya Mbak Tini menoleh ke belakang dan menyadari Tika belum tertidur. "Loh, gak tidur kamu Tika? Nanti mual loh. Ini jalannya lumayan naik turun, terus banyak belokan kayaknya," kata Mbak Tini. "Nantilah Mbak, sebentar lagi. Aku mau lihat pemandangan Cadas Pangeran waktu malam, kayak apa," sahut Tika menjawab. Akhirnya Tika pun melanjutkan melihat pemandangan sekitar Cadas Pangeran. Namun saat itu Tika menyadari bahwa mobil yang berada di depan dan belakang kendaraan yang mereka tumpangi sudah tidak ada. Mungkin sudah duluan, gumam Tika dalam hati. Saat sedang melihat pemandangan sekitar, tiba-tiba ada seorang wanita berambut sebahu melewati kendaraan Tika dan teman-temannya. Tika pikir wanita tersebut mengendarai motor tanpa menggunakan helm dan jaket. Namun saat Tika melihat lebih jelas, Tika langsung terkejut karena wanita itu tidak memakai motor ataupun kendaraan lainnya. Yang Tika lihat adalah sesosok wanita dengan rambut pendek dan badannya hanya kepala hingga pinggang saja. Akhirnya Tika pun memejamkan mata dan tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada Mas Tono dan Mbak Tini. Karena tidak ingin membuat mereka menjadi khawatir dan mengganggu liburan mereka. Akhirnya Tika beserta teman-teman sampai di Lembang, Bandung. Dan mereka menikmati waktu liburan tersebut. Karena waktu sudah sore menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya Tika beserta teman-temannya memutuskan untuk pulang kembali ke Cirebon. Saat dalam perjalanan pulang, posisi Tika sekarang duduk di belakang karena tidak ingin melihat kejadian seperti saat Tika berangkat ke Bandung. Akhirnya dia memaksa ingin duduk di belakang saja. Pada saat itu Tika tertidur. Namun tepat pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat, Tika terbangun. Dan semua teman-temannya masih dalam kondisi tertidur, kecuali Mas Tono dan Mbak Tini yang memang sedang fokus memperhatikan jalan. Akhirnya perasaan Tika sudah mulai tidak enak. Tika merasa dia kini sudah sampai di Cadas Pangeran. Ternyata betul saja. Saat Tika melihat keluar jendela, terpampang landmark.
dari kota tersebut dengan tulisan "Cadas Pangeran". Akhirnya Tika merasa tubuhnya lemah sekali, perutnya sangat mual, dan akhirnya dia muntah di dalam mobil. Dalam perjalanan pulang ke Cirebon, Tika terus merasa tidak enak badan, tak berhenti mual, muntah. Hingga akhirnya Tika sampai di rumah dengan kondisi dipangku oleh beberapa temannya, dengan kondisi Tika yang sangat lemah. Tika pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya selama perjalanan ke Bandung kemarin kepada keluarganya di rumah. Dan betapa kagetnya keluarga Tika mendengar penuturan Tika tersebut. Karena kejadian aneh pun mereka alami saat Tika tidak ada di rumah. Saat itu Tika yang diketahui memang tidur bersama neneknya tidak berpamitan kepada sang nenek saat hendak berangkat ke Bandung. Karena saat itu neneknya memang sudah tertidur sekitar pukul 3 dini hari. Nenek Tika terbangun dan melihat Tika sedang menggunakan laptopnya di atas kasur dengan membelakangi sang nenek. Diketahui pula di kamar tersebut memang ada 2 ranjang yang hanya dibatasi oleh meja tempat kerja Tika saja. "Dok, kamu jam segini kok main laptop? Mana gelap pula. Cepat tidur, Dok," kata nenek Tika. Saat itu ucapan nenek Tika terdengar oleh ibu Tika yang kebetulan sedang ke kamar mandi, kemudian ditimpali olehnya. "Bu, Tika kan ke Bandung, Ibu. Ibu ngobrol dengan siapa?" Dengan buru-buru bangkit dari tempat tidur, nenek Tika keluar dari kamar dan menemui ibu Tika. "Loh, ke Bandung? Kapan orang ibu lihat Tika lagi main laptop di kamarnya? Coba kamu lihat aja sendiri," ucap nenek Tika kepada ibu Tika. Akhirnya setelah kejadian tersebut, Tika menyadari persamaan Tika dan hantu yang dilihatnya di Cadas Pangeran, yakni mereka berdua sama-sama memiliki postur yang sama, serta potongan rambut yang sama juga. Pada malam itu pula, Tika seketika langsung ingin istirahat dan melupakan apa yang terjadi pada dirinya dan kejadian di rumahnya tersebut. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.